Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Muzaki Kurnialahi di Irsyada Tursiduna Ilan Najah. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk kepada bab yang ke-8. Nah, di bab ke-8 ini kita akan membahas tentang domir muttasil, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang domir munfasil. Domir muttasil, domir itu kata ganti dan muttasil itu bersambung. Jadi domir muttasil adalah kata ganti yang bersambung. Kemarin domir munfasil adalah kata ganti yang berpisah, sementara domir muttasil adalah kata ganti yang bersambung. Nah, dan kata ganti ini atau domir muttasil ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia penulisannya harus bersambung dengan kalimat yang lain. Nah, nanti dia fungsinya ada 3, bisa menjadi subjek, atau bisa juga menjadi objek, dan bisa juga sebagai kata ganti kepemilikan. Fungsinya ada 3, yaitu sebagai subjek di dalam kalimat, atau bisa sebagai domir kata ganti kepemilikan, dan sebagai objek. Nah, di sini domirnya sama, ada 14. Ketika dia berposisi sebagai domir, sebagai fa'il, sebagai subjek, di sini huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, biasanya ketika dia menjadi subjek, dia nanti mustatir, secara tersimpan ya, secara tersimpan. Contohnya nanti yaf'ulu. Nah, dia menyimpan domir huwa. Seperti itu. Kemudian, tetapi tidak semuanya nanti tersimpan. Bisa juga nanti ketika di dalam fi'il madi, contohnya dorob tu, aku telah memukul. Nah, dorob tu. Nah, di situ menyimpan domir ana ya. Fa'ilnya berupa domir rofa mutaharik. Kemudian bisa juga sebagai kepemilikan. Kepemilikan di sini, nah ini domirnya huhi, humahima, humhim, ha, humahima, humnahinna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ya sukun atau ya berharokat, dan na. Domir mutasil ketika menjadi objek atau menjadi maf'ul juga sama, hanya nanti berbeda di domir ana. Nah, ana ketika dia menjadi maf'ul menggunakan ni, sementara ketika menjadi domir kepemilikan atau kata ganti kepemilikan dia menggunakan i atau ya. Langsung saja kita ke contohnya biar mudah. Nah, di sini ya sukun. Nah, ya sukun di dalam domir kepemilikan, nah, digunakan di dalam isim mufrad dan jama' muannats salim. Contohnya abun plus ana. Nah, bapak saya misalnya. Berarti di dalam bahasa Arabnya abi. Abi. Nah, di sini abun plus ya sukun. Nah, jadi abi bunyinya abi. Nah, itu bapak saya. Itu domir kepemilikan. Jadi bapaknya itu ya bapak saya. Kemudian jawalun misalnya. Jawalun. Jadi jawali. Nah, itu menggunakan ya sukun. Atau yang muannats salim, shodiqotun. Nah, jadi shodiqoti. Nah, jadi yang ya sukun ini digunakan untuk isim mufrad dan jamak muannats salim, untuk domir kepemilikan. Sementara yang ya berharokat digunakan pada isim mufrad yang berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu huruf yang berupa wawu, alif, atau ya akhirannya. Kemudian pada isim musanna atau isim yang bermakna 2 dan isim
jamak muzakkar salim. Contohnya aso. Nah, aso itu tongkat. Tongkat saya berarti aso ya. Nah, kenapa? Karena berakhiran huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Alif di sini. Aso, aso, huruf ilatnya alif. Pada berakhiran huruf ilat, maka dia domir kepemilikannya menggunakan ya berharokat. Aso ya. Contoh yang muannas salim, yang musanna. Contoh sodiqoni. Sodiqoni menjadi sodiqo ya. Sodiqo ya. Dia membuang nun terlebih dahulu. Atau sodiqoya. Dan mudarrisuna menjadi mudarrisi ya. Dan yang terakhir ni. Nah, kalau yang ni ini digunakan ketika posisinya menjadi maf'ul, ketika dia bergandeng dengan fiil. Contohnya yadribu plus ana, dia memukul saya, berarti yadribuni. Yadribuni, bukan yadribui, bukan yadribuya, tapi yadribuni. Menggunakannya ni. Contoh yang zuruni, dia melihat saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau domir kepemilikan itu bergandeng, domir mutasil ketika bergandeng dengan isim, maka dia menjadi domir kepemilikan. Perlu diingat, domir mutasil ketika bergandeng dengan isim menjadi domir kepemilikan, dan domir mutasil ketika bergandeng dengan fiil, maka dia menjadi maf'ul. Nah, di sini ada latihan. Coba kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contohnya, saya sedang mencarinya perempuan. Satu. Nah, saya sedang mencari. Contoh, ana atlubu. Nah, di sini nya perempuan berarti karena bergandeng dengan fiil. Nah, berarti dia menjadi maf'ul. Nah, domir mutasilnya apa? Ha, ana atlubuha. Atau seperti itu. Mungkin silakan ini di screenshot, nanti dikerjakan dan tugasnya dikirim ke saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.